kalau ibadah puasa kita, ibadah puasa yang benar, maka muraqabah akan hidup. Latihan diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kemudian sudah tumbuh, biasanya cirinya adalah kita ikhlas melakukan sesuatu, nggak peduli orang tahu atau kemudian mengapresiasi bahkan memuji kita. Kedua, kita akan jaga perilaku kita, lahir dan batin, karena sadar bahwa Allah selalu memperhatikan, dan kemudian kita akan memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabatku, masih semangat puasanya? Semoga puasa kita yang telah kita kerjakan, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membincangkan hubungan puasa dengan muraqabah. Saya ingin awali dengan 3 kisah yang mudah-mudahan bisa menggambarkan apa itu muraqabah. Kisah yang pertama, kisah seorang santri yang membuat iri santri-santri senior karena sangat disayangi oleh sang kiai, sehingga kemudian santri senior ini protes dan sang kiai begitu bijak kemudian memberikan sebuah pelajaran. Santri-santri senior sekaligus santri junior yang disayangi kiai ini diperintahkan untuk menyembelih ayam, seekor ayam di tempat yang mereka merasa tidak ada yang tahu. Singkat cerita, semua kemudian mencari tempat yang tersembunyi, ada yang di goa, ada yang di kamar gelap, ada yang di bunker dan sebagainya. Singkat cerita, kemudian mereka datang ke kiai, semua bangga karena sudah menyembelih ayamnya, dan terakhir santri junior yang disayangi kiai tadi masih membawa ayamnya dalam kondisi hidup. Dan kemudian kiainya bertanya, "Kenapa engkau tidak melaksanakan seperti apa yang saya perintahkan?" Sang santri junior mengatakan, "Bukankah kiai memerintahkan saya untuk menyembelih ayam ini di tempat yang tidak seorang pun mengetahuinya, dan saya meyakini dimanapun saya bersembunyi, Allah yang maha tahu selalu melihatku." Mendengar jawaban santri junior ini, santri-santri senior kemudian sadar bahwa betapa tingkat rohani santri junior ini memang lebih tinggi dan kenapa kemudian sang kiai sangat menyayanginya. Kisah kedua, zaman Umar bin Khattab, ada seorang anak gembala yang mengembalakan ribuan gembalaannya, dan Umar bin Khattab mengetes anak ini untuk menjual kemudian salah satu dombanya kepada sang khalifah. Anak ini mengatakan, "Ini bukan domba saya, tapi domba tuan saya." Umar kemudian mengatakan, "Bukankah engkau bisa bilang dombamu hilang dari ribuan domba ini? Pasti majikanmu juga akan percaya." Dan anak ini mengatakan, "Kalaulah majikanku tidak tahu, tapi Tuhannya majikanku pasti tahu." Di lain waktu, Umar bin Khattab melakukan belusukan ke daerah-daerah, dan karena terkenal kan Umar bin Khattab seorang khalifah yang suka belusukan. Di malam hari dia melihat satu rumah yang masih hidup karena ada cahaya di dalamnya. Kemudian Umar mendekati rumah itu dan mendengar sayup-sayup dialog antara seorang ibu dan anaknya. Seorang ibu ini memerintahkan kepada putrinya untuk mencampur susu dengan air sehingga volumenya lebih besar dan pasti penjualannya mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Sang putri menolak, "Bukankah Khalifah Umar bin Khattab melarang kita menyampur susu dengan air?" Sang ibu mengatakan, "Sang Khalifah tidak tahu." Dan sang putri menjawab, "Kalaupun sang Khalifah tidak tahu, tapi Tuhannya sang Khalifah akan tahu." Sahabat-sahabatku, 3 cerita ini sejatinya adalah esensi muraqabah. Muraqabah adalah bagaimana seseorang punya kesadaran bahwa dia diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gerak dan diamnya, baik di dalam keramaian maupun di dalam rasa sepi atau suasana sepi. Muraqabah adalah surat Al-Ahzab ayat 52, "Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba." Sesungguhnya Allah
atas segala sesuatu, tahu persis, memperhatikan dan mengawasi. Atau surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Allah beserta kita dimanapun, kapanpun, dan mengetahui apapun yang kita kerjakan. Dan muraqabah dalam makna kita merasa diawasi, diperhatikan oleh Allah ini kita bisa latih dengan ibadah puasa. Bukankah puasa yang tahu kita puasa atau tidak hanya kita dan Allah lah semata? Maka tidak heran Allah dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap amal-amal anak Adam itu untuk mereka kecuali ibadah puasa. Fa innahu li fa ana azibihi, dan ibadah puasa khusus dipersembahkan untukku dan saya akan memberikan reward kepada mereka secara langsung, karena mereka sudah berikhtiar menjaga syahwat dari makan, dari minum hanya karena aku. Oleh karenanya kalau ibadah puasa kita, ibadah puasa yang benar, maka muraqabah akan hidup, latihan diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kemudian sudah tumbuh, biasanya cirinya adalah kita ikhlas melakukan sesuatu, nggak peduli orang tahu atau kemudian mengapresiasi bahkan memuji kita. Kedua, kita akan jaga perilaku kita lahir dan batin karena sadar bahwa Allah selalu memperhatikan, dan kemudian kita akan memilih amalan-amalan istimewa karena kita persembahkan hanya untuk Allah, dan orangnya biasanya hidupnya dilandasi dengan rasa malu. Walaupun sendirian, dia malu melakukan apapun karena dia sadar Allah selalu melihatnya, dan biasanya orangnya istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa dengan cinta, karena apapun menu berbuka yang Anda sajikan, kalau Anda cicipi dengan cinta akan terasa nikmat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.